Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Handika Rasalin. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tropis dan agromedicine. Nah, penyakit tropis ini merupakan salah satu resiko yang dihadapi petani ketika melakukan pekerjaannya. Apa saja penyakit tropis tersebut? Mari kita simak paparan berikut ini. Baik, jadi tema paparan pada kali ini adalah mengenai pengendalian integratif penyakit tropis dan agromedicine. Penyakit tropis ini merupakan penyakit menular yang sudah ada sejak lama di daerah tropis dan menjadi beban secara sosial dan ekonomi. Agromedicine adalah ilmu mengenai antisipasi, pengenalan, diagnosis, sampai pengobatan pada pekerja di bidang agroindustri. Dua ilmu ini saling terkait karena pekerja agroindustri berisiko untuk terpapar penyakit-penyakit tropis. Ini adalah 20 penyakit tropis yang menjadi fokus dari WHO saat ini, tetapi pada Indonesia sendiri hanya fokus pada 8 penyakit tropis menurut Kemenkes, karena tidak semua dari penyakit tropis ini ada di Indonesia. Nah, DBD ini adalah penyakit yang sudah familiar di telinga kita, menyebabkan demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual muntah, sampai dengan kematian. Ini pekerja pertanian dan perkebunan berisiko untuk menderita penyakit ini karena di perkebunan dan pertanian banyak sekali nyamuk. Pencegahannya dengan 3M, obat nyamuk, dan yang terbaru adalah dengan nyamuk Wolbachia. Selanjutnya adalah malaria. Malaria ini adalah vektornya nyamuk Anopheles yang suka berkembang biak di hutan dan rawa-rawa, sehingga pekerja yang bekerja di hutan seperti penebangan kayu dan juga nelayan muara berisiko untuk terkena penyakit malaria. Selanjutnya ada filariasis. Ini disebabkan cacing filaria yang ditularkan melalui nyamuk Mansonia dan lain sebagainya. Ini dapat terjadi ketika cacing filaria tadi menyumbat getah bening sehingga menimbulkan pembengkakan. Dapat dilakukan pengobatan dan juga operasi apabila pembengkakan terlalu besar. Kemudian ada schistosomiasis. Ini disebabkan oleh cacing schistosoma yang dapat menembus kulit kaki, sehingga disarankan pekerja-pekerja yang berada di tanah yang becek kemudian bersentuhan dengan air disarankan untuk menggunakan sepatu boot untuk menghindari kontak dan menghindari infeksi dari schistosomiasis. Selain itu juga ada kecacingan akibat cacing parasit yang lain seperti cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang, Trichius trichiura, dan cacing pita. Pencegahannya selain memakai sepatu boot tadi, bisa juga dengan minum obat cacing selama 6 bulan sekali dan menjaga kebersihan diri kita. Selanjutnya ada kusta. Penyakit ini tidak spesifik pada pekerja namun endemis pada beberapa daerah di Indonesia. Pencegahannya hindari kontak dengan penderita, namun jangan mengucilkan penderita karena penderita membutuhkan bantuan moral dan sosial agar sembuh dari penyakitnya, tidak hanya dari pengobatan konvensional. Penyakit selanjutnya adalah Frambusia. Ini juga endemis di beberapa tempat di Indonesia dan juga disarankan untuk tidak mengucilkan penderita karena penderita membutuhkan bantuan moral dan sosial agar bisa sembuh dari penyakitnya. Penyakit terakhir yang menjadi fokus Kemenkes Republik Indonesia adalah rabies. Penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan anjing, kucing, kera yang terinfeksi virus rabies. Gejalanya adalah kejang, bingung, sampai dengan menyebabkan kematian. Karena menular melalui gigitan hewan, sehingga peternak dapat berisiko terkena penyakit ini. Kesimpulannya adalah segera mencari pengobatan di fasilitas layanan kesehatan terdekat, terutama bila mengalami gejala penyakit di atas, sehingga menghindari keparahan dan kecacatan akibat penyakit tropis. Sebagai saran, pencegahan terpapar penyakit tropis penting untuk dilakukan karena terkadang penyakit tropis dapat menjadi parah apabila sudah terpapar, misalkan DBD dan rabies. Misalkan memakai lotion anti nyamuk dan baju lengan panjang apabila bekerja di perkebunan atau pertanian, dan juga vaksinasi rabies apabila bekerja di peternakan. Ini adalah beberapa sumber yang digunakan sebagai bahan paparan di atas. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua, terutama mengenai penyakit tropis dan agromedicine. Nah, demikian sekilas paparan mengenai penyakit tropis dan agromedicine. Semoga berguna bagi rekan-rekan sekalian. Saya Handika Rasalin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.